Mila, tengah kali. Ya udah. Ini aku sih. Apa sih? Selamat ya telah dimenangkan. Terima kasih Giza. Apa sih aku boleh foto Ini sayang. Kurang rapat. Oke. Ayo rapat nanti. Buat siapa? Panas ya ternyata. Maaf ya. Baik, selamat siang rekan kami sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik serta bahagia. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangkaian konferensi pers pernikahan Yakub Hasibuan dan juga Jessica Mila. Perkenalkan saya Kalvi Gunawan dari The Bright Story yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Tentu saja hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk Yakub dan juga Mila, karena hari ini mereka telah melangsungkan prosesi pemberkatan pernikahan pada pukul 10 pagi tadi di gereja HKBP Rawamangun ini. Semua dokumentasi acara pemberkatan sudah terangkum dan dapat dilihat di Bright Story Blog maupun Instagram Bright Story @thebrightstory. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan tanya-tanya seputar pernikahan Yakub dan juga Mila. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media, saatnya kita akan mengetahui lebih detail. Tapi mohon maaf, hari ini tidak ada sesi Q&A karena semua pertanyaan yang sudah diisi oleh rekan-rekan sudah kami rangkum yang akan kami tanyakan langsung kepada Mila dan juga Yakub. Oke, selamat siang Yakub dan juga Mila, apa kabarnya? Boleh dipakai mikrofonnya mungkin. Dari wajahnya kita melihat begitu bahagia ya. Wow. Oke, semoga pernikahan kalian selalu diberkati, langgeng dan bahagia sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaannya hari ini? Dari Yakub dulu ya. Iya, selamat siang semua. Udah pada makan ya? Oke, terima kasih ya sudah hadir siang ini. Kami sangat bangga dan kami sangat bersyukur karena teman-teman udah datang juga mendoakan semua. Perasaannya mungkin tentunya sangat senang ya, sangat senang karena acara pertama dapat berjalan dengan lancar. Dari awal hingga akhir sangat khusyuk dan kebetulan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga yang sudah lama tidak berjumpa tuh datang dari berbagai wilayah. Teman-teman pun tadi cukup banyak, teman-teman saya juga, teman Mila juga. Jadi sangat happy dan akan mengingat hari ini seumur hidup lah. Ya, amin. Nah, kalau tadi dari sisi Yakub, dari sisi Mila gimana nih? Apakah setiap hari kayak rasanya menghitung hari untuk sampai di hari ini? Gimana rasanya deg-degannya pada saat mengucapkan janji pernikahan? Deg-degan banget sih, karena kayak waktu awal aku ngerasa kayaknya aman nih, karena kemarin kan waktu Martuba udah ngucapin baunya janji pernikahannya, jadi sekarang harusnya lebih santai, tapi ternyata enggak. Dari mulai memasuki gereja tiba-tiba aku langsung terharu banget dan semakin deg-degan, tapi sekarang udah lega dan happy banget, bersyukur banget acaranya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya penuh sukacita. Baik, selanjutnya saya akan meminta kesediaannya untuk boleh bergabung Bapak Otto dan juga Ibu, silakan. Oke, tapi sambil menunggu Bapak Otto dan juga Ibu, ya, saya ingin tanya sedikit ke Yakub dan juga Mila. Kalau kita lihat perjalanan cerita mereka kayak satset tiba-tiba hari H bahagia, happy gitu ya. Tapi kita nggak tahu perjalanan cinta kalian itu seperti apa sebenarnya ya. Banyak dari rakyat Indonesia ini bertanya-tanya gimana sih awal dari pertemuan kisah cinta kalian ini. Boleh dari Mila dulu. Awal pertemuan kita itu sebenarnya karena Yakub minta kenalan. Yakub bilang sama temannya untuk dikenalin sama aku, dan akhirnya kita bertemu dan berkenalan. Setelah itu kita
semakin dekat. Sebenarnya memang prosesnya nggak terlalu lama sih dari kita berkenalan sampai kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan memang aku bersyukur banget, aku merasa bahwa hubungan aku sama Yakub dari awal dipimpin dan disertai sama Tuhan. Jadi walaupun ya pasti adalah namanya hubungan sedikit masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu nggak bikin kita jadi goyah, tapi malah bikin kita menjadi lebih kuat hubungannya gitu. Oke, itu dari sisi Mila. Ya aku tadi ceritain sedikit perjalanan cerita kalian. Apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila nih? Nah, Jadi memang benar sih aku yang minta kenalan. Dikenalin oleh Feby Rastanti ya, adik kelasku juga kebetulan di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram, lagi zaman COVID, kemudian ada di Explore nih, gitu. Kemudian lihat mutualnya ada Feby. Ya udah, jadi minta kenalin ke Feby. Setelah itu orang dalam, jalur ekspres. Jadi setelah itu kemudian hubungannya cukup straightforward sih ya. Kita kenalan to the point juga, nggak neko-neko. Setelah itu 2 tahun kemudian di sini deh kita. wow. Oke, tadi pertanyaan saya, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila? Jangan bilang cantik, itu udah biasa. Kalau saya list mungkin sampai besok nggak selesai kita. Tapi cukup banyak ya hal yang buat saya yakin sama Mila. Tentunya banyak yang sudah kita lewati bersama juga. Karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapelnya jadi di rumah gitu. Karena nggak boleh kemana-mana. Jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah. Jadi cukup intens. Sehingga walaupun 2 tahun tapi rasanya udah lebih lama dari 2 tahun rasanya sih. Oh iya, luar biasa. Dan mereka nih rasanya kayak, waduh, kayak dulu dari mereka berdua kita semua ngontrak ya. Oke, saya punya pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kalian berdua yakin bahwa Yakub ataupun Mila adalah orang yang tepat, dan apa yang memilih kalian untuk melangkah ke jenjang pernikahan hari ini? Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi-visi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak hal kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya, akan menjadi lebih sempurna karena kita akan saling menolong dan saling menopang. Ya, setuju. Aku dari Mila kebetulan sama-sama suka ngobrol juga memang betul. Jadi kita sering diskusi panjang. Kalau dinner bisa berjam-jam, bisa 6 jam dari jam 6 sampai jam 12 sampai tutup restoran kita sering ngobrol. Sehingga jadi intens gitu. Jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup to the point ya. Jadi kita to the point. Dari awal aku bilang bahwa kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama, memang visi misi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita menjenjang ke berikutnya. Tapi kalau dari awal memang nggak cocok, lebih baik sudahi aja gitu. Ternyata nyambung terus dan hari ini terjadi. Wah, luar biasa ya, akhirnya sampai di hari ini ya. Oke, tentu saja setiap pasangan ya, every bride and groom punya dream wedding mereka sendiri. Saya mau tanya dari Mila dulu. Mila, kamu punya gak sih dream wedding kamu dan seperti apa? Nah, kalau kamu dan juga Yakub punya dream wedding yang berbeda, gimana sih cara menyatukan kedua isi kepala mengenai dream wedding ini? Nah, dari Mila dulu. Kalau ngomongin soal dream wedding, sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget, tapi aku selalu ingin wedding yang intimate sebenarnya, dimana aku bisa kumpul bareng sama keluarga dan teman-teman. Tapi karena keluarga dan teman-teman kita banyak sekali, jadi kelihatannya kayak kok nggak intimate, padahal kita merasa bersyukur dikelilingi sama begitu banyak orang-orang yang sangat mengasihi kita dan selalu mendoakan kita selama ini. Jadi kalau yang spesifik banget mau dekornya seperti ini, temanya seperti ini, itu aku jujur nggak ada sih.
Yang penting bisa kumpul bareng sama orang-orang tersayang aja. Iya, kalau aku juga nggak ada yang spesifik ya, karena aku nggak terlalu banyak mau kalau masalah wedding. Aku lebih malah fokus ke mempersiapkan diri kita masing-masing untuk hari-hari setelah perkawinannya justru. Karena pasti banyak tantangan dan perjalanannya panjang, jadi kita lebih baik mempersiapkan itu justru. Oke, tentu saja sudah bergabung ya kedua orang tua tercinta. Ada Bapak Otto dan juga Ibu. Betul ya, dan karena orang tua adalah saksi cinta pernikahan mereka, jadi kita berikan tepuk tangan yang paling banyak untuk orang tua yang luar biasa ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, kalau tadi kan sudah taruh ini. Nah, kalau ini saya mau tanya, kapan sih Mila dan juga Yakub mempersiapkan pernikahan kalian? Dan pengen tanya nih, adakah kesulitan atau tantangan yang spesifik mungkin misalnya terkait perbedaan latar belakang budaya keluarga? Kalau persiapannya kurang lebih 1 tahun. Kalau terkait dengan perbedaan culture sih sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau buat aku, karena aku berusaha untuk menjalani juga dengan sukacita, dan aku malah senang karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru. Ditambah sebenarnya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat mensupport dalam persiapan acara kami. Nih mama nih tim capek nih, tim sukses ya mas. Setiap hari berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhan selama prosesnya nggak ada yang dikhawatirkan lah gitu. Oke, siap. Itu dari sisi Mila. Kalau dari sisi aku, ada nggak sih tantangan atau halangan yang cukup berat dalam mempersiapkan rangkaian pernikahan kalian? Yang cukup berat nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau kriket-kriket kecil pasti ada lah di mana-mana. Tapi kalau yang berat nggak ada sih, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, nggak ada ya. Oke, tentu saja. Nah, saya mau rekan-rekan dari media, karena di sini ada kedua orang tua tercinta dari Yakub dan juga Mila. Saya kasih kesempatan berapa pertanyaan mungkin? 4 pertanyaan ya, biar rekan-rekan media yang ingin ditanyakan kepada ayah dan juga ibu dari Yakub dan juga Mila. Boleh langsung angkat tangannya, nanti kita akan bantu. Ada yang ingin ditanyakan langsung? Oh ya, yang di sini boleh sebutkan nama dan juga medianya dari mana? Halo, saya Cynthia dari Kompas.com. Saya mau tanya ke Pak Otto. Pak Otto ini kan hari ini hari ulang tahun Bapak gitu, dan bertepatan dengan pernikahan anak Bapak juga. Bagaimana sih rasa bahagia gitu? Apakah ini kado yang diberikan anak Bapak juga di hari ulang tahun ini? Ya memang ya, saya kan sudah 68 tahun juga ya kan. Setiap acara ulang tahun selalu terayakan, tapi hanya untuk keluarga berdua di rumah aja. Gak pernah merayakan undang orang. Karena apa? Karena saya undang bikin acara, saya nggak tahu yang saya undang siapa. Karena banyak sekali teman. Satu stadion juga mungkin nggak cukup gitu loh ya. Makanya tadi kita datang, saya nggak undang, teman-teman itu tahu, mereka dari daerah lain datang, dari Jember, dari Surabaya, dari Banjarmasin, datang gitu ya. Jadi saya nggak berani kalau ikut acara itu undang mereka itu, takut dia repotin itu. Tapi bersyukur hari ini anak saya kasih hadiah buat saya nih ya. Jadi untungnya juga jadi iri juga ya Bob ya. Besok kalau kalian itu anniversary Bareng-bareng ya? Bareng-bareng ya. Ya, jadi itu memang kita senang lah ya, senang memberi kesempatan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini tanda baik lah ya, hal yang baik, dan mereka bisa bahagia gitu aja. Ya, terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih sekali, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ada lagi dari rekan kami ini, silakan. Selamat atas pernikahan Yasmil. Tante, sosok Yasmil seperti apa sih Tante? Hantu yang seperti apa sih yang akhirnya kita harapkan akhirnya menjadi menantu kesayangan Tante? Seperti apa sosok dari Yasmil itu seperti apa Tante? Yang pertama yang saya lihat adalah yang begitu menghormati. Berarti adalah saya mendarat sama keluarga, juga dengan keluarga kami, dan yang paling utama adalah mereka selalu berbicara tentang Tuhan, jadi sampai akan Tuhan. Akan keluar semuanya jadi baik. Amin. Dan kedepannya masih baik. Amin. Kalau untuk seperti apa sosok Yasmil dengan Mbak Tante sendiri seperti apa sebagai Berilah yang Tuhan adalah sosok yang tulus apa adanya, ya. Beberapa juga kan mama yang pengen ngobrol ini loh Mary, oh ya Maya, gitu ya. Setelah orang yang suka mendengar dan mau semoga terpanggil juga. Cerita Roma, waktu dulu tanya sama Mila apa waktu mau jadi dulu? Oh iya, tadi bukan nih rahasianya. Iya, rahasianya. Kita makan berdebat, kita mau rencanakan baru nikah. Keras ngomongnya. Mereka berencana katanya mau nikah, minta 200. Spontan saya jawab, udah siap nih jadi orang Batak. Dia jawab, dia mah ketawa gitu. Itu dari keputusan hati saya spontan. Jadi saya yakin seperti yang biasa saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang yang ditakutkan Tuhan. Mohon bertanya semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan bisa membanggakan keluarga, orang tua maupun orang lain dan suka membagi berkat. Itu yang utama pada semua orang. Dan jadi saya menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Amin. Oke, kita tahan sebentar ya di rekan ini. Sekarang saya mau tanya harapannya ya dari orang tua untuk anak terkasih. Mungkin dari Pak Oto dulu kali ya. Harapannya apa nih untuk Yakob dan juga Bella? Harapannya sebenarnya apa yang dikatakan pendeta tadi itu. Jadi harapan pertama saya sudah peroleh. Karena waktu kawin ini mereka kan ikut acara adat Batak semua. Itu saya sebenarnya kenapa saya ikutin semua tata cara ini. Saya yakini adat itu dan budaya Batak maupun Indonesia ini kan betul-betul sangat bagus ya. Karena itu menunjukkan persaudaraan di antara kita semua, gitu ya. Jadi dengan mereka mengikuti acara-acara adat dan budaya Batak itu dan budaya Indonesia pada umumnya, saya yakini ini menjadikan ingatan buat Yakob, contoh buat Yakob dan juga buat anak-anak muda milenial supaya setinggi apapun gitu ya, setinggi apapun Anda hebatnya sekolahnya, adat itu, budaya itu, yang baik itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi kalau tadi yang apa harapan saya, pendeta tadi bilang begini, supaya mereka ini Mila orang terkenal, orang public betul, Yakob juga mungkin nanti akan lebih terkenal dan sudah terkenal juga ya. Jadi apa yang talenta yang mereka miliki sebagai orang yang public itu mereka bisa gunakan untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan juga mereka menjadi inspirasi bagi semua generasi muda. Inilah hidup seorang figur yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan keluarga dan contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan saya bagi mereka. Jadi apa yang mereka miliki itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang gitu. Itu saya. Oke, terima kasih untuk Bapak tercinta. Sekarang saya mau tanya kepada ibunda dari Yakob ya, bagaimana harapannya untuk putra dan juga putri tercinta? Saya sebenarnya adalah kalau tadi
sesuai dengan khotbah pendeta tadi ya, cukup bagus. Walaupun selama ini kita mempersiapkan seperti yang dikatakan Mila 1 tahun, itu hilang semua capeknya. Setelah menjalani sampai sekarang mudah-mudahan sampai besok di acara adat, dan juga acara resepsi dan acara di Bali mudah-mudahan lancar dan kita mohon doanya dari semua. Dan memang terus terang saya mengatakan kepada Mila, adat itu perlu berat. Satu kali ya dari perkawinan kali pesta. Jadi di situ kumpul semua saudara dari keluarga Mani, dari Kasibuan, dari Edan ini, kita kumpul semua di situ, kita juga kasih itu. Jadi saya katakan itu sesuai dengan firman Tuhan juga. Jadi harapan saya semoga mereka bahagia ke depannya dan menjadi keluarga yang dapat dicontoh dan menjadi inspirasi bagi semua orang dan selalu membagi berkat kepada semua orang. Memang itu doa kita. Amin. Oke, terima kasih. Dari Ibu. Saya itu sama aja, ya kan, sudah dibagikan amal otot dan diwakilkan kepada semua berharap supaya orang tua untuk kedua anak yang sudah menjadi satu tentunya kebahagiaan selanjutnya, ya kan, berbahagia rukun dan ya itu tadi apa ya, selalu bisa menindaklanjuti firman Tuhan, ya kan? Masih. Oke, itu tadi pesan-pesan dari orang tua kita. Nah, sekarang saatnya saya mau tanya kepada tim The Bright Story dan juga Hilda by Bright Story. Kita tahu ya jadwalnya Mila dan juga yang itu padat banget ya. Padat banget dan juga kesibukan yang luar biasa. Tentunya sangat terbantu sekali dengan adanya Hilda by Bright Story. Boleh dong diceritakan untuk tim dari The Bright Story ada Giselle. Gimana sih persiapan dari The Wedding of Yakub dan juga Mila, dan bagaimana di aplikasi Bright Story serta wedding planner Hilda by Bright Story dalam mempersiapkan hari besarnya Mila dan Yakub? Terima kasih MC Kelvin atas pertanyaannya. Sebelum memulai menjawab, saya mengucapkan congratulations buat Yakub dan Mila, congrats buat Bapak Otto, happy birthday juga, congrats Bu Norma, congrats Bu Jane. Semoga di hari bahagia ini semakin membawa kebahagiaan buat semuanya ya. Hari ini kami berkenan dan berbahagia sebagai bagian dari pernikahan Yakub dan Mila. Konsep pernikahan Yakub dan Mila sesuai dengan keinginan kedua mempelai. Hari ini yang klasik, yang putih dapat dilihat dari dressnya juga sama dekorasi yang sudah ada di dalam gereja. Untuk pertama kalinya juga kita bisa dengan bahagia ada mirror flooring yang mencerminkan agar suasana gereja terlihat lebih besar dan lebih klasik juga dan semua terlihat lebih megah. Sebagai bagian dari Bright Story, saya mencari inspirasi bersama dengan Yakub dan Mila hadir pada Wedding Fair Bright Story dari tahun lalu ya Mil. Akhirnya hari ini tiba juga semua weddingannya. Untuk wedding planningnya dan wedding checklistnya kita custom dari aplikasi juga mengikuti jadwal Mila dan Yakub yang sibuk dan padat. Tapi senang banget hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas rekan-rekan media juga yang sudah bekerja sama dalam membantu kelancarannya. Terima kasih Kak Kelvin telah membantu menjadi MC hari ini. Oke, terima kasih Kak Gisela dari The Bright Story yang telah membantu serangkaian acara untuk mewujudkan impian pernikahan Yakub dan juga Mila. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Yakub dan juga Mila. Saya mau ngobrol sedikit tentang membahas masa depan. Wah, agak berat ya. Boleh dong di-share sedikit mengenai harapan atau kira-kira proyek apa sih yang akan dilakukan setelah menikah? Biasanya kata orang dari pacaran sampai menikah pasti berbeda. Proyek apa yang akan dilakukan oleh Yakub dan juga Mila setelah menikah nanti? Misalnya mau punya anak 10, mau punya usaha 50 tempat gitu ya. Dari kita sih tentunya semua kita ingin membangun rumah tangga ya. Jadi membangun keluarga. Jadi harapannya doanya juga semoga diberikan Tuhan keturunan juga. Amin. Dan semoga diberikan kesehatan dan tentunya semua keluarga juga, papa mama semua dan keluarga besar diberikan kesehatan juga. Itu aja sih. Oke, kalau dari kita gimana? Sama sebenarnya, berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat,
panjang umur, dan semoga tadi yang diharapkan oleh Mama, Papa bisa terwujud, dimana kita bisa membangun keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Oke, amin, terima kasih. Oke, baik. Tentu saja ada pula statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Yakub dan juga Mila kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir dalam rangkaian The Wedding of Yakub dan juga Mila. So please. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan media atas dukungannya, doanya, dan atas kehadirannya juga di acara bahagia kami. Kami bersyukur sekali mendapatkan dukungan dari teman-teman media semuanya. Terima kasih banyak. Kami mungkin tidak bisa membalas kebaikannya satu persatu, tapi kami doakan semoga rekan-rekan semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu sukses semua yang dikerjakan. Terima kasih. Iya, sama sih. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir, mendukung dan mendoakan. Saya berdoa juga agar semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan mohon maaf juga jika dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan, harus dimaklumi. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, bagi kita tepuk tangan aplaus yang paling meriah sekali. Congratulations on the wedding of Yakub dan juga Mila. Saya ucapkan terima kasih kepada Yakub dan Mila telah berbagi kebahagiaan di hari besar untuk the wedding of Yakub dan Mila. Terima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Gisela